Pagi hari ini kita akan kehadiran manajer dari Teknik Media, Bapak Siono, nanti akan sharing kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya para siswa, bagaimana mencatat atau bagaimana membuat berita online di aplikasi media online. Baik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan mendapatkan manfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai acara, kita pagi hari ini sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya, seraya kita membangun bangsa kita dengan cara memberikan yang terbaik. Pada yang bertugas, silakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para siswa, para trainer, seluruh fasilitator dan kepala sekolah. Eh, Hari ini mohon kepada Bapak Ketua Pelaksana Program SMA Dual Track Kalimantan Timur, pada Bapak Arya Yudi Wijaya, untuk memberikan sambutan dan laporannya kegiatan untuk pagi hari ini. Pada Bapak Arya, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Huseri. Apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Sudah Pak, sudah Tidak jelas. putus-putus ya? Oh ya, oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, yang hari ini beliau menyampaikan permohonan maaf karena bareng dengan acara IKM yang diadakan di Samarinda. Jadi untuk acara hari ini nanti diserahkan ke ITS untuk menjalankan dengan salam hormat bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian trainer, fasilitator, dan siswa SMA Dual Track yang luar biasa. Yang saya hormati narasumber pagi kali ini Pak Sumarno, General Manager Kedik.go.id. Selamat datang Pak. Hari ini event pertama kita dalam acara Dual Track di Provinsi Kalimantan Timur, serta yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Fasilitator, Trainer, Program SMA Dual Track, serta adik-adik yang kami banggakan. Kita yel-yel dulu ya, biar semangat. Dual Track, tetap kuat,
pemimpin, pemikir, prestasi. Nah, mana suaranya ini? Nggak ada suaranya karena di-mute sama hostnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini adalah pagi yang krusial untuk acara webinar karena pagi hari ini kita akan merekap kembali apa yang telah kita kerjakan, khususnya untuk sekolah yang gelombang 1 sudah mendekati atau melebihi masa tengah-tengah pelaksanaan. Dan kali ini juga kami mengundang sekolah gelombang kedua untuk mengikuti acara karena nanti di gelombang 2 ini juga akan diselenggarakan kegiatan dual track mulai tahun 2024 ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui dual track ini masuk pelaksanaan di sekolah masuk di tahun kedua, di mana terdapat sekolah gelombang lama yang ikut sejak di tahun pertama, ini ada 21 sekolah, kemudian ditambahkan di tahun kedua ini di TOT-kan tahun lalu, akhir tahun lalu, dan di tahun ini ikut 22 sekolah telah diundang melalui grup oleh Pak Husseiri. 22 sekolah ini harapannya apa? Walaupun mulainya nanti tidak sama, nanti untuk event akhir kita bisa menyelenggarakan bersama-sama. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekolah, khususnya bagi sekolah yang gelombang 2, walaupun secara formal baru dimulai, tapi saya yakin sejak Januari, Februari tahun ini sudah terdapat aktivitas di sekolah masing-masing. Terbukti dengan capaian disampaikan Pak Hos tadi, monitoring, ada beberapa sekolah baru yang justru malah aktivitasnya lebih banyak capaiannya dibanding sekolah gelombang yang lama. Aplaus untuk rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian atas semangatnya. Jadi nanti bagaimana Bapak Ibu sekalian, pagi-pagi sudah ditagih logbook oleh Pak Hos. Ya, nanti Bapak Ibu untuk sekolah baru ataupun sekolah gelombang lama, gelombang 1, nanti aktivitas yang belum terekam di sistem informasi kita atau aplikasi admin didik kita nanti diinputkan yang belum diinput. Bisa jadi kegiatan sudah terlaksana, tapi karena fasilitator belum menginputkan, maka di monitoring kami belum muncul. Targetnya apa? Untuk sekolah gelombang 1 itu minimal 50%. Ya, saya ulangi lagi, minimal 50% harus sudah terentry. Ya, karena administrasi di untuk gelombang 1 ini harus diselesaikan dalam bulan ini. Dan kewajiban kami kepada sekolah gelombang 1 juga harus direalisasikan di bulan ini. Jadi nanti mohon untuk diisi. Nah, konsep untuk laporan kita saat ini tidak hanya mengisi logbook, kita sudah memulai untuk memberikan mengajarkan bersama bagaimana menuliskan aktivitas dalam tulisan jurnalistik yang bisa untuk dipahami atau mudah di-delivery ke publik. Makanya untuk hari ini kami mengundang narasumber kita, Bapak Sumarno, sebagai General Manager ketik.go.id yang memiliki potensi untuk mengajarkan bagaimana cara menulis yang efektif sekaligus sebagai laporan. Jadi dua-duanya dapat tidak hanya sekedar laporan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk angka-angka, tapi juga dalam bentuk produk jurnalistik, yaitu workshop menulis aktivitas pelatihan dual track di platform media online. Jadi sekarang saat ini trennya, laporan itu tidak hanya seperti laporan formal yang biasanya kita submit, ya berupa pendahuluan, kemudian isi, kemudian kesimpulan, tapi laporan ini bisa dijadikan konsumsi publik menggunakan platform online tentunya. Kita membuat laporan sekaligus kita membuat dokumentasi juga sekaligus memberikan publikasi ke masyarakat.
Dan ini sebenarnya yang lebih dilihat oleh masyarakat dibandingkan dengan laporan-laporan yang Bapak Ibu susun di internal kita. Jadi harapan kami nanti untuk sekolah 21 sekolah baru ini segera diselesaikan 50% termasuk link omset yang kemarin kita adakan upgrading trainer ini mohon diupdate terus karena dinas memonitor pendapatan atau omset dari kelompok usaha siswa yang telah berjalan di mana saat ini ada 511 bus dan nanti kalau ada gelombang 2 itu dikalikan 2 jadi ada 1022 pus yang menjadi target untuk pencapaian omset pelaksanaan pelatihan dual track ini. Kurang lebih itu yang perlu saya sampaikan dengan mengucap bismillah untuk mewakili dinas. Kami nyatakan untuk kegiatan workshop menulis aktivitas pelatihan dual track di platform media online dibuka. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dual kasih Mbak track Arya. Tetap tetap kuat, kuat, pemimpin, pemimpin, pemikir, pemikir, prestasi. prestasi. Harus hafal ya. Ayo Silakan, kita Mas. bisa bareng-bareng nih adik-adik sekalian. Kalau yel-yelnya saya bilang dual track, jawabannya adalah tetap kuat, pemimpin, pemikir, prestasi. Pemimpin, pemikir, prestasi. Nah, ayo, 1, 2, 3. Dual track, tetap kuat, pemimpin, pemikir, prestasi. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, selamat pagi mungkin dari perwakilan Ketik Media. Pak Sumarno, apakah sudah bisa bergabung? Selamat pagi, Bapak. Halo, dari Ketik, apakah sudah gabung? Sudah Pak. Sebentar. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, para peserta, terutama khususnya Ketua Kelompok Usaha Siswa, nanti di sesi tanya-jawab, kami akan menyediakan satu door prize untuk peserta yang beruntung, khususnya ketua kelompok usaha siswa, yang nanti akan kami berikan bantuan modal untuk produksi produk untuk dijual dan dikembangkan. Mudah-mudahan modal tersebut menjadi berkembang, dan berkembang. Dari 100.000 menjadi 1 juta, dari 1 juta menjadi 100 juta, dari 100 juta menjadi 1 M, dan jadi pengusaha hebat. Nah, hari ini kita kehadiran narasumber yang akan memberikan panduan bagaimana memberikan berita baik terhadap kegiatan yang ada di sekolah. Nah, terutama proses penjualan, proses produksi, nanti juga sampai pada proses transaksi dengan klien. Nah, kemarin di MPLS atau di penerimaan siswa baru, teman-teman sekalian kemarin banyak yang sudah jualan, saya lihat luar biasa. Dari beberapa trainer sudah menyampaikan hasilnya dan saya rasa itu luar biasa sekali. Baik, Pak Sumarno, apa sudah bisa bergabung, Bapak? Selamat pagi. Bisa diaktifkan, Pak, mikrofonnya. Belum terdengar. Cek, cek, cek suara dulu, Pak. Belum bisa. Baik. Sambil menunggu dari eh, tim media dari Pak Sumarno, Bapak Ibu sekalian, nanti aktivitas-aktivitas yang ada nanti akan diliput oleh Ketik Media
ketik.co.id untuk kita sebarkan hal yang baik, terutama prestasi-prestasi yang telah dihasilkan oleh siswa-siswi dual track, baik itu yang memenangkan lomba, baik itu yang berhasil menjual produknya, atau yang sudah berhasil menciptakan produk unggulan, dibeli oleh guru, oleh kepala sekolah mungkin, atau masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, teman-teman, para siswa. Nanti bisa ceritakan juga pengalaman-pengalaman lucu ketika pelatihan di sekolah. Nah, yang lucu itu kalau kelompoknya yang ada yang rajin, terus yang satunya bagian selfie saja. Cek Pak Warno, apa sudah bisa suaranya Bapak? Suara belum terdengar Bapak. Mungkin ganti perangkat dulu bisa dibantu oleh tim dari Ketik, nanti sambil diaktifkan. Nah, Pak Arya, kemarin kita sudah menyiapkan beberapa karya dari para siswa, terutama nama kelompok usaha siswanya menarik sekali dan logonya juga sudah bagus, Pak Arya. Nanti izin kami akan share sertifikat untuk masing-masing peserta yang sudah mengumpulkan penugasan, terutama untuk kelompok usaha siswa yang sudah mengupload fotonya, terus nama produknya, terus logo dari kelompok usaha siswanya, itu bagus-bagus hasil dari pelatihan kita yang pertama. Nanti rekan-rekan sekalian, ini dari dinas berharap transaksinya terus meningkat, ya Pak Arya ya, supaya bisa Betul, Pak dicatat Aus. di rekap transaksi. Ya. Nanti akan kita umumkan di acara Festival Dual Track 2024 di Kalimantan Timur. Nah, ini harus siap-siap nih, adik-adik sekalian nih, khususnya kelompok usaha siswanya yang sudah bertransaksi, jangan lupa dicatat tuh, supaya transaksinya jadi yang terbaik. Adakah yang sudah transaksinya di atas 5 juta untuk kelompok usaha siswa? Ada yang mencapai 4 juta? Apakah sudah ada? Nah, bisa cek suara Bapak Ibu dari tim media, mungkin bisa langsung, suaranya belum terdengar. Suaranya belum terdengar, Pak. Silakan Pak Arya, mungkin ada tambahan-tambahan Sambil informasi dari menunggu dinas. di langsung Pak Marno maupun Pak Fajar. Ini Baik. saya akan menyampaikan salah satu capaian yang diinputkan oleh sekolah gelombang 1. Nanti untuk gelombang 2 menyusul. Jadi hingga saat ini itu kelihatannya belum diupdate. Jadi sudah ada omset atau Iya, Pak Ferry. pendapatan Ya, Pak. 351 juta. 351 juta transaksi, di mana dari 361 juta ini mendapatkan omset 140 juta. Nah, di sini sekolah ada yang sudah 80 juta, Pak Os, luar biasa ini SMA 210. Nah, aplaus untuk SMA 210 yang kelihatannya nobar di lab ini ya, komputer ya, luar 10. biasa. Jadi nanti bisa SMA direkap. 210 yang nyebrang itu ya Pak Ria ya. Ya, SMA SMA-nya Pak Fadli. 16 Samarinda hadir. Ya, Samarinda belum ya, terisi, mohon nanti segera diisi ya Bapak Ibu. ya, ya. Nah, Luar ini ada biasa. pertanyaan Pak Arya untuk yang pencatatan untuk yang gelombang kedua di mana Pak linknya gitu. Nanti kita berikan link ya. Ya. Setelah acara kita berikan link di grup nanti untuk pengisiannya. Nah,
Selain SMA 210, saya kira SMA yang lain, SMA 1 Kompen, SMA 1 Muara Jawa, ini juga sudah luar biasa, dan sekolah yang lain tentunya luar biasa, tapi belum direkap. Jadi mohon Komplain luar biasa. untuk merekap, karena Itu kami maupun dinas itu melihat salah satu parameter keberhasilan kelancaran program, progres program ini dari pencatatan omset setiap sekolah. Itu Pak Os. ya, Untuk siap, siap. Bapak narasumber, mohon maaf, apakah sudah Sudah, siap? silakan. Sudah siap kayaknya Pak Ya, Sumarno dan didampingi oleh Pak Asrori sudah hadir. Baik, teman-teman sekalian, kita akan menyimak materi kita pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana menulis aktivitas kegiatan program dual track di platform media online. Tentunya ada cara dan tata tulis yang harus diikuti. Nanti di akhir kita juga akan berikan tips dan triks untuk menulis di website sekolah supaya beritanya juga akan semakin bagus dan bisa viral. Nah, baik Pak Marno, silakan saya berikan waktu untuk menyapa dan memberikan sebuah materi yang best practice untuk adik-adik di Kalimantan Timur, IKN, Pak. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi bagi yang beragama lain. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak para dosen IPS yang mengadakan program dual track ini. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih terhadap partisipasi para siswa di Kalimantan Timur, juga para guru trainer dalam program double track ini. Saya ingin memperkenalkan diri, saya Sumarno. Saya pernah menjadi General Manager di Radar Surabaya, kemudian pernah juga di manajer di Tabloid Nyata, kemudian sekarang saya di General Manager di Ketik Media, ketik.co.id. Jadi saya ingin memperkenalkan jurnalistik. Jadi jangan dianggap kalau belajar jurnalistik itu harus jadi wartawan. Karena apa? Jurnalistik itu membuat tulisan kalau kita di kampus atau di sekolah itu biasanya penulisannya itu formal, kaku. Jadi kayak jurnal gitu kan. Jadi meskipun kita membuat jurnal, bagaimana cara menulisnya supaya jadi populer. Makanya di situ kita harus mengetahui bagaimana cara menulis dengan menggunakan ilmu jurnalistik sehingga akan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Sama dengan adik-adik yang sekarang mengikuti double track. Dual track. Adik-adik mengikuti program dual track di Kalimantan Timur ini. Jadi adik-adik bisa mempromosikan nanti hasil karyanya, kemajuan di sekolahnya dengan ada program-program ini ke media. Jadi dengan tulisan versi media. Jadi tidak seperti laporan. Jadi ini yang kami harapkan nanti adik-adik juga para trainer bisa melakukan hal yang sama. Saya sebagai General Manager membuka kesempatan seluas-luasnya kepada adik-adik, kepada para trainer untuk menjadi kontributor di kami, yaitu Ketik Media. Makanya nanti setelah acara ini kami berharap ada diskusi lanjutan sehingga adik-adik dan para trainer bisa menguasai betul bagaimana cara menulis sesuai kaidah jurnalistik. Jadi kami membuka peluang adik-adik untuk bergabung bersama kami, mungkin pertama magang, nanti kalau layak akan kami rekrut sebagai kontributor maupun sebagai wartawan kami di Kalimantan Timur. Jadi masih banyak peluang. Jadi jangan pesimis
bahwa kalau mau jadi wartawan harus S1 dulu, tidak usah menunggu S1. Adik-adik dengan background SMA kalau bisa menulis sesuai kaidah jurnalistik, maka kami tidak akan segan-segan untuk merekrut adik-adik menjadi kontributor kami ketik media di wilayah Kalimantan Timur. Baik, itu untuk pengantar saya. Jadi jangan pesimis, misalkan, oh saya nanti tidak bisa melanjutkan kuliah, tapi saya tidak bisa dapat kerja, itu jangan. Kami dari media ketik akan memfasilitasi itu asalkan Anda layak sesuai kriteria yang kami tetapkan. Baik, ini kita awali dengan materi jurnalistik, yaitu soal apa sih berita itu. Jadi mungkin yang dimaksud berita itu adalah suatu informasi yang kita peroleh dengan hunting. Hunting artinya mencari informasi. Kemudian dari informasi kita gali data. Dari data itu nanti kita proses. Ada proses penyusunan yang dilakukan oleh wartawan atau kontributor. Dari penyusunan itu nanti akan di-editing, proses editing oleh editor. Jadi misalkan ada kata-katanya yang kurang enak atau ada kurang bagus atau belum ada konfirmasi, itu akan dilengkapi. Jadi nanti diperiksa oleh editor. Kalau ada kekurangan, materinya akan dikembalikan. Apabila sudah sesuai, maka materinya itu akan langsung dipublish. Dalam hal ini karena kita sekarang ini media online, jadi kita publish media online, langsung kita publish ke media online. Jadi makanya ada kaidah-kaidah tertentu yang harus kita pahami. Nah ini, jadi adik-adik harus memahami fungsi media massa. Jadi satu, memberi informasi. Mungkin memberi informasi itu macam-macam. Jadi ada memberi informasi soal lowongan kerja. Kebetulan di Ketik Media ini silakan dibuka. ketik.co.id itu menginformasikan tiap hari ada lowongan kerja. Mulai dari SMA, perguruan tinggi, dan lain-lain. Jadi fungsinya adalah memberikan informasi. Mungkin ada pendaftaran sekolah, itu termasuk fungsi informasi. Kemudian fungsi edukasi dari media itu. Apa fungsi edukasi? Yaitu mengedukasi pembaca. Mengedukasi pembaca. Misalkan ada tips sehat supaya di era perubahan musim ini tidak terserang penyakit. Misalkan itu adalah edukasi. Kemudian ada juga fungsinya lainnya adalah koreksi. Yaitu mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang ada. Misalkan ketika ada program BPJS misalkan, oh warga ternyata banyak yang mengeluhkan program BPJS itu pelayanannya kurang bagus. Misalnya kurang bagusnya di mana? Maka media yang akan mengkritisi yaitu memberitakan. Nah, di media kalau memberitakan masalah atau kasus itu harus ada konfirmasi. Jadi tidak boleh ketika kita memberitakan BPJS itu kurang A, kurang B, kurang C. Itu harus ada penjelasan dari yang berkompeten, nanti dikonfirmasi ke kepala BPJS. Kenapa harus dikonfirmasi? Supaya berita itu cover both side. Jadi tidak sepihak. Jadi di media itu kalau memberitakan harus ada konfirmasi. Jadi misalkan ada menuding orang korupsi, itu tidak boleh kita beritakan dari sepihak, dari informasi yang kita sumber berita kita. Tapi kita harus konfirmasi ke orang yang juga dituduh korupsi tadi. Apa benar korupsi, apa tidak. Jadi itu kita beri ruang di situ supaya berimbang. Jadi media itu tidak boleh menjustis. Jadi atau menuding seseorang melakukan sesuatu tanpa ada konfirmasi. Kemudian yang keempat fungsinya adalah sebagai rekreasi, yaitu untuk memberikan hiburan. Bisa entertain, bisa misalkan soal seputar artis atau dan yang lainnya. Jadi pokoknya intinya yang sifatnya menghibur. Kemudian yang kelima yaitu
bersifat mediasi, yaitu memediasi dalam hal-hal tertentu gimana supaya menemukan jalan keluar. Itu salah satu fungsi dari media. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung, bahwa berita adalah suatu laporan mengenai fakta yang menarik pada pembaca. Karena sesuatu yang luar biasa, terutama mencakup isi yang human interest. Human interest itu apa? Mungkin di sekolah adik-adik ada yang berprestasi di bidang matematika, di bidang olimpiade. Kemudian ada juga dari adik-adik yang di bidang program dual track ini, misalkan menghasilkan omset yang berjuta-juta. Nah, itu ada sisi-sisi human interest-nya yang menarik. Kemudian bisa humor, bisa emosi, bisa ada ketegangan. Jadi itu nanti ada syarat-syarat berita nanti yang akan kita singgung berikutnya. Nah, berita ada berapa? Berita itu ada macam-macam. Ada satu berita straight news. Straight news itu berita langsung. Misalkan meliput seperti ini, ada webinar soal program dual track di Kalimantan Timur diselenggarakan pada hari Sabtu. Jadi jam berapa diadakan, diikuti berapa siswa. Nah, ini adalah straight news, jadi berita langsung. Misalkan adik-adik ada pensi, ada pentas seni di sekolah, itu adalah berita langsung. Jadi berita yang kejadian baru yang harus langsung diberitakan. Gaya penulisannya lugas dan sering disebut hard news, seperti berita politik, ekonomi, sosial, kriminal. Jadi misalkan ada berita soal kriminal, pencurian, itu adalah berita straight news. Jadi berita kesehari-harian yang harus kita beritakan ketika kejadian itu baru terjadi. Kemudian ada lagi yaitu deep news, yaitu berita yang mendalam, yaitu berita yang dikembangkan dari hal-hal yang terdapat di suatu permukaan, kita kupas secara mendalam. Contohnya begini, misalkan soal program dual track. Nah, program dual track ini tujuannya apa? Tujuannya apa dan diawali dari apa? Nah, itu kita kupas semuanya. Jadi sejarahnya dual track yang dirintis oleh ITS dan Dinas Pendidikan di Kalimantan Timur, ini kita cari narasumber. Kemudian setelah itu satu berita. Kemudian kita gali lebih dalam. Dari SMA ini apa saja yang akhirnya ada aktivitas yaitu yang dihasilkan. Misalkan ada yang bisa membuat kue, ada yang bisa jadi menguasai make up artis, atau ada keterampilan yang lain. Jadi itu nanti kita profilkan satu-satu, kita wawancarai satu-satu, mulai dari gimana cara merintisnya, kemudian berapa omsetnya, bagaimana cara mempromosikannya, kemudian mereka menjualnya kemana. Nah, itu melibatkan siapa saja. Nah, itu adalah berita deep news, yaitu berita menggali sedalam mungkin dengan membuat beberapa angle berita. Angle itu sudut pandang. Jadi misalkan ada satu berita, kita pecah-pecah berapa berita, tapi angle-nya beda-beda, tidak hanya sekedar memecah berita. Kemudian ada berita investigasi. Investigasi itu adalah berita yang kita mencari suatu kasus. Jadi kita harus mencari narasumber. Kemudian itu akan kita beritakan. Contohnya, misalkan kita pengen menginvestigasi kasus korupsi, misalkan kalau di berita umum itu. Jadi kita harus mencari narasumbernya, itu namanya investigasi. Jadi beda dengan kalau berita sudah dirilis KPK, ini si A ini korupsi sekian, itu bukan berita investigasi, tapi itu berita rilis. Kalau investigasi, jadi wartawannya keliling sendiri kemana-mana untuk mencari informasi suatu kasus atau suatu masalah. Kemudian kalau untuk adik-adik, yang penting ini ada lagi,
berita Vices. Ini yang menarik. Kalau Vices ini beda dengan berita langsung tadi. Kalau berita straight news tadi, setelah kejadian harus segera diupload, segera dipublish, karena khawatir ketinggalan, karena sesuatu kejadian harus news, harus baru, bisa dibaca oleh khalayak. Kalau straight news ini boleh tertunda untuk uploadnya. Misalkan seperti yang saya ceritakan tadi, yaitu straight news itu adalah storytelling. Jadi gaya penulisan tutur bercerita. Jadi dan menyentuh dengan bahasa yang indah. Jadi ada sastranya. Hingga aspek kemanusiaan. Contohnya adik-adik misalkan keberhasilan adik-adik di program dual track ini misalkan ada siswa mewawancara unggulan sekolah masing-masing. Itu dalam bentuk Vices. Kemudian tadi sesuai yang sudah saya singgung, untuk menulis berita itu kalau pertama harus meliput suatu peristiwa, suatu kejadian. Jadi macam-macam berita. Ada yang langsung meliput suatu kejadian atau ada juga yang lewat rilis. Rilis itu artinya diundang oleh lembaga, misalnya diundang oleh Polres, diundang oleh Dinas Pendidikan yang akan memaparkan keberhasilan SMA di Kalimantan Timur, itu namanya rilis. Kalau liputan peristiwa itu langsung ke lapangan, misalkan meliput ada misalkan ada pelantikan kepala sekolah, pelantikan kepala dinas, itu namanya liputan. Sedangkan kalau rilis itu sudah disajikan data oleh pihak pengundang. Kemudian yang kedua adalah wawancara narasumber. Jadi wawancara narasumber ini penting. Jadi kita harus mewawancarai narasumber yang kompeten. Misalkan adik-adik soal program dual track, maka adik-adik harus mewawancarai angle yang bagus. Siapa kira-kira? Cari siswa-siswa yang berhasil menerapkan apa yang diajarkan dalam program dual track ini, yang diaplikasikan dalam bentuk prestasi. Misalkan bisa dalam bentuk usaha atau keterampilan apa. Nah, itu yang harus adik-adik kita diwawancarai. Jadi yang siswa yang berprestasi kita wawancarai itu sebagai narasumber. Kemudian siapa lagi yang perlu diwawancarai? Nanti mungkin Bapak Ibu guru atau trainer yang ada di situ. Kenapa ini siswanya bisa berhasil? Kenapa ini siswanya bisa omsetnya jutaan? Nah, itu makanya harus melalui wawancara. Sedangkan apa saja yang disiapkan sebelum wawancara? Maka sebelum wawancara kita harus menguasai, yaitu materi apa yang akan kita liput. Misalkan kalau yang akan kita liput memprofilkan soal double track, kita harus searching dulu di Google, apa sih double track itu, keunggulannya apa. Kemudian dari situ kita akan tahu pertanyaan apa saja yang akan kita lontarkan. Kemudian kita harus memotret orang yang kita wawancarai. Jadi cara memotret tidak boleh seperti memotret kayak potret KTP. Misalkan ayo Bapak Ibu atau teman-teman foto langsung di depan, langsung dipotret gitu aja tanpa adanya aktivitas. Jadi misalkan adik misalkan akan meliput misalkan siswi yang bisa membuat kue, yang motretnya cari aktivitas ketika dia proses membuat kue atau memamerkan kuenya. Jadi itu fotonya supaya menarik. Jadi kemudian yang kedua juga kita harus menguasai siapa narasumber itu. Ketika wawancara dengan narasumber, kita misalkan harus mewawancarai, misalkan yang kita wawancarai misalkan karena kepala sekolah itu berprestasi, kita wawancarai kepala sekolahnya. Misalkan nama lengkapnya siapa, jangan sampai salah menulis nama orang. Misalkan kayak saya Sumarno, ternyata ditulis keliru Suwarno, itu tidak boleh di jurnalistik, harus
benar-benar valid. Kemudian kalau dengan keilmuan harus ada titel atau gelar, misalkan doktor atau dokter Andes atau SPD, itu harus ditulis dengan benar. Kemudian narasumber itu harus kita gali sebanyak mungkin informasi dari dia. Jadi misalkan lulusan mana, kemudian hobinya apa, kemudian juga prestasinya apa, itu perlu kita gali. Kenapa? Itu untuk kata ganti nanti ketika kita meliput. Jadi misalkan kita meliput misalnya Bapak Kepala Sekolah namanya Suyono gitu. Jadi tidak ujar Suyono, kata Suyono, papar Suyono, itu membosankan ujarnya, katanya. Jadi nanti kenapa harus tahu informasi banyak tentang narasumber yang kita liput? Itu supaya bisa kata ganti. Misalkan Suyono alumni UNER itu, misalkan Suyono yang hobi bulu tangkis itu. Jadi itu untuk kata ganti. Suyono Bapak 2 orang anak itu. Jadi itu untuk kata ganti supaya ketika nulis dalam kalimat langsung ada kata ganti yang memberikan informasi lebih bagi pembaca tanpa harus, kalau kita menulis di tulisan formal mesti begini. Bapak Kepala Suyono itu alumni UNER, hobi bulu tangkis, kemudian Bapak 2 anak, kemudian sekarang berumur 36 tahun, misalnya begitu. Itu kan monoton, tapi itu kita sebar dalam bentuk kata ganti di ucapan langsung maupun dalam ucapan tidak langsung. Misalkan itu untuk kata ganti supaya tidak membosankan. Kemudian berita itu bisa dari hasil penelitian, dari konten YouTube, atau dari studi pustaka. Jadi adik-adik bisa dari penelitian yang dilakukan di sekolah, itu bisa jadi berita yang bagus, tapi dengan menulisnya secara populer, supaya mudah dipahami oleh pembaca. Jadi tidak dalam bentuk seperti jurnal atau hasil penelitian yang masih kaku. Nah, ini tahapan jurnalistik, tahapan kerja jurnalistik. Jadi biasanya wartawan itu mengadakan rapat redaksi, rapat menentukan peliputannya apa, kemudian menugaskan wartawan meliput. Jadi sama dengan mungkin di adik-adik ada media sekolah harus melakukan perencanaan ketika majalahnya mau terbit atau website, yang sekarang lebih banyak website daripada dalam bentuk kertas. Itu harus ada perencanaan supaya wartawannya ada penugasan. Setelah penugasan, wartawan akan mencari, mengumpulkan bahan, dan mengumpulkan data yang diperlukan sesuai penugasan. Kemudian dilakukan penulisan oleh wartawan, dan akan dilakukan penyunting, editing oleh editor, lalu dilakukan publikasi atau dipublish. Kemudian ketika mempublish ke dunia maya, ke website, itu adik-adik hati-hati ketika tulisan tidak mengandung masalah atau kasus, itu akan aman-aman saja. Tapi kalau beritanya ada pertentangan, misalkan adik-adik meliput di perkampungan adik, ada permasalahan warga dengan kepala desa, nah itu harus cover both side. Jadi antara yang pihak 1 dan pihak 2 harus sama-sama diberi ruang bicara. Kalau tidak, nanti akan hanya satu sisi, itu tidak boleh. Jadi syarat di jurnalistik itu harus cover both side, artinya harus berimbang. Kemudian tadi yang sudah saya jelaskan tadi, makanya sebelum membuat berita harus ada perencanaan, news planning. Apa rencana? Misalkan adik-adik di media sekolah adik-adik, misalkan sekarang enaknya apa ya? Kan sekarang kan hari pendidikan sebentar lagi. Jadi membuat berita harus ada pack-nya, harus ada cantolannya. Jadi karena ini hari anak, oh kita merencanakan aja peliputan anak-anak berprestasi misalkan. Kemudian peliputan apalagi, misalkan ada anak-anak yang dengan keterbatasannya juga bisa meraih prestasi yang membanggakan misalkan. Itu jadi cari apa yang terkait dengan anak yang akan diliput. Kemudian kita menugaskan adik-adik yang sebagai wartawan sekolah untuk meliput dan mewawancarai
dengan menguasai masalah tadi yang akan topik yang akan diliput, misalkan soal anak-anak, kemudian menulisnya, kemudian diedit oleh editor, kemudian dipublish di website. Kemudian berita itu apa saja syarat-syaratnya. Jadi tidak semua kejadian itu jadi berita. Tidak semua yang Anda ketahui layak berita. Jadi ini mungkin perlu dipahami. Jadi berita itu harus aktual, artinya sesuatu yang terjadi dan dibicarakan oleh orang banyak. Jadi aktual. Kemudian eksklusif. Eksklusif itu hanya sebagian orang yang mengetahui. Jadi jarang kejadian seperti itu terjadi. Jadi yang mengetahui kita sendiri. Kemudian tokoh. Tokoh itu adalah subjek berita. Jadi sumber berita kita, misalnya kepala sekolah itu termasuk tokoh. Kemudian bupati, kepala desa. Nah, ini adalah termasuk tokoh. Kenapa kita harus memberitakan tokoh? Jadi gini contohnya. Misalkan kalau bukan tokoh, berjalan, terpeleset, jatuh, itu tidak jadi berita. Tapi apabila seorang tokoh, pernah waktu itu ketika Menteri Sosial Bu Risma, waktu jadi wali kota di Surabaya, itu pernah. Jadi ketika upacara kemudian karena kondisinya tidak fit, kemudian pingsan, itu jadi berita besar. Kenapa? Karena tokoh. Kalau yang pingsan misalkan adik-adik selaku siswa, itu tidak jadi berita besar karena ketokohannya tidak ada. Jadi mereka yang benar-benar tokoh itu apapun akan jadi berita. Contohnya dulu pernah Pak SBY ketika jadi presiden, dia meninjau ada perumahan prajurit. Ketika memegang pintu, ternyata pintunya masih basah. Akhirnya Bapak SBY itu tangannya berlepotan cat. Nah, berlepotan cat itu saja sudah jadi berita besar. Kenapa? Karena ketokohannya. Kemudian berita itu harus dramatik. Dramatik, kejadian yang dramatik. Kemudian berita itu harus baru, new. Jadi kejadian yang baru harus keluar langsung. Harus dipublish langsung. Misalkan kayak kemarin ada mantan presiden Amerika ditembak ketika kampanye. Begitu berapa menit setelah kejadian harus sudah dipublish. Itu karena berita yang baru terjadi harus langsung bisa diketahui oleh publik. Kemudian beritanya harus informatif, artinya dibutuhkan oleh banyak orang berita itu. Juga berita-berita unik bisa saja akan menarik. Misalkan berita aneh. Berita aneh kan kadang-kadang kita di website itu melihat, misalkan ada kelapa selama ini tidak pernah bercabang, tapi kenapa kelapa itu bisa bercabang dua, misalkan. Bercabang dua. Kalau kita memberitakan dari segi klenik atau aneh-aneh, wah ini aneh ini pasti ada khasiatnya, ada apa. Nah, kita karena orang-orang terpelajar harus memberitakannya, konfirmasi kepada mereka yang berkompeten. Misalkan orang yang ahli di bidang fisiologi tanaman. Kenapa tanaman itu yang seharusnya tidak bercabang kok bisa bercabang? Nah, itu memberikan informasi kepada khalayak bahwa itu bukan sesuatu yang aneh, ada karena klenik, karena apa. Tapi itu sebenarnya ada penyimpangan dari fisiologi tanaman itu sendiri. Itu yang perlu diberitakan, tapi tetap menarik. Kemudian ada yang unsur lucunya, jenakanya, ringan, dan lain-lain. Unsur lucu misalkan seperti apa? Ketika misalkan Komeng yang pelawak itu terpilih jadi anggota DPD, yaitu Dewan Perwakilan Daerah di pusat. Itu ada menariknya, ada lucunya, campur itu. Karena apa? Komeng sendiri ketika diwawancarai tidak pernah serius. Kemudian fotonya yang ditampilkan juga lucu. Nah, itu jadi berita besar. Yaitu karena ada keunikannya tadi. Kemudian ada juga berita karena magnitude, yaitu kedekatan emosional dengan pembaca. Seperti dulu ketika jembatan Tenggarong itu tiba-tiba ambruk, itu bagi warga Surabaya ya responnya tuh kurang menarik. Ya tetap menarik tapi tidak sebesar oleh warga di sekitar Samarinda. Karena kenapa? Jembatan Tenggarong itu satu-satunya yang menghubungkan
jalur perekonomian yang tidak disangka tiba-tiba ambruk dan membawa korban. Nah, itu akan menarik karena ada kedekatan dengan kota Samarinda, Kutai Kartanegara, sekitar situ, karena kedekatan. Kemudian proximity. Proximity itu kedekatan jarak dengan, oh maaf, tadi itu yang dimaksud proximity. Sedangkan magnitude tadi kedekatan emosional. Kedekatan emosional misalkan contohnya, misalkan klub bola di Samarinda sedang bermain di Jakarta. Kemudian karena menang, ini membuat orang-orang di Samarinda sangat senang sekali, apa emosionalnya itu ada meskipun berjauhan itu karena kedekatan emosional pembaca dengan tim sepak bola tadi. Kemudian yang ke-10 yaitu soal tren. Tren yang lagi digandrungi masyarakat, misalkan anak-anak muda sekarang yang lagi seneng dengan artis-artis Korea misalkan. Nah, itu perlu diberitakan. Kenapa? Karena ini banyak pembacanya. Kemudian ada lagi yaitu soal kontroversi. Kontroversi itu sesuatu yang pro kontra, itu menarik untuk diberitakan. Contohnya ketika pemilu kemarin, banyak yang pro kontra, itu adalah yang bisa jadi syarat berita. Kemudian sebelum menulis berita, kita harus mengenal namanya angle berita. Angle berita adalah sisi sudut pandang dari wartawan yang akan memberitakan. Misalkan contohnya begini, adik-adik ini misalkan meliput suatu pentas seni. Pentas seni misalkan menghadirkan artis ya misalkan Noah, Ariel Noah misalkan yang dihadirkan di pentas seni SMA di Samarinda. Ada yang akan memilih, aku akan memilih meliput kegiatan seninya aja. Jadi proses, karena di situ ada tari-tarian yang menarik. Jadi memberitakan soal tari-tarian yang ditampilkan oleh siswa karena itu misalkan tari-tariannya itu pernah mendapatkan prestasi nasional. Kemudian ada wartawan lain, oh saya tidak usah menyinggung banyak-banyak yang prestasi soal seninya ini, saya akan memprofilkan Arielnya saja yang hadir di tempat itu. Nah, ini namanya angle berita. Jadi pilihan wartawan meliput satu berita tapi nanti beritanya keluarnya beda. Yang satu lebih cenderung menonjolkan pentas seninya, yang satu lebih menonjolkan profil Arielnya. Misalkan Ariel sekarang ini kegiatan terbaru apa, tapi di situ tetap disinggung bahwa Ariel ditemui ketika adanya pentas seni di SMA Samarinda, contohnya begitu. Jadi ada analogi seperti adik-adik meliput gajah. Meliput gajah, ada orang yang pengen meliput, oh saya senang karena belalainya panjang, saya akan meliput belalainya saja. Oh ada yang wartawan yang lain, aku akan mengupas soal matanya, karena matanya gajah itu kecil, menarik. Nah, ada yang akan saya meliput badannya yang lebih besar. Jadi wartawan ketika meliput gajah itu akan ada sudut pandang beda-beda, sama dengan penulisan berita yang akan dilakukan. Kemudian ini adik-adik, ini yang pokok. Jadi nulis berita itu sebenarnya tidak sulit. Teorinya 5W1H. Nah, ini mohon perhatian ya, semuanya mohon perhatian. Penulisan berita tidak sulit, itu hanya 5W1H. Jadi contohnya ini, W yang pertama adalah who. Who itu adalah siapa. Contohnya, ketika adik-adik ini mengikuti webinar dual track di yang diikuti oleh siswa di Kalimantan Timur. Jadi nanti kalau menulis berita who, siapa? Siapa itu misalkan siapa pematerinya? Dan pematerinya karena saya Sumarno. Siapa Sumarno itu? General Manager Ketik Media, ya begitu. Kemudian who-nya lagi siapa? Siapa pesertanya? Oh, ada SMA Sendawa, SMA 4 Sendawar, misalkan. Ada SMA 1 Sangatta, misalnya. Itu adalah siapa? Jadi siapa itu siswa, jadi orang, bisa guru, bisa apa. Jadi who. Misalkan ada pentas seni, siapa panitianya, siapa yang dihadirkan artisnya, misalkan siapa kepala sekolahnya. Jadi itu adalah who. Kemudian what itu apa peristiwanya.
Jadi peristiwanya yang diliput itu apa? Misalkan sekarang adalah webinar soal pelatihan jurnalistik SMA dual track se-Kalimantan Timur. Jadi itu what apa? Kalau misalnya pentas seni ya what apa? Ya pentas seni SMA mana? Begitu ya. Jadi what. Kemudian where, di mana terjadinya peristiwa itu di mana? Misalkan kalau pentas seninya di Samarinda ya disebut misalkan di aula SMA 1 Samarinda, misalkan jalan apa. Jadi where itu alamat harus jelas. Jadi misalnya kalau ada dusun, ada desa, ada kota, ada kabupaten, provinsi itu harus lengkap karena apa? Berita kita dibaca oleh semua orang se-Indonesia. Jadi karena tidak kalau hanya disebut desanya saja tidak tahu. Tapi apabila sudah ada jalan misalkan tidak perlu disebut desa mana, kota mana, misalkan pentas seni ini diadakan di SMA Samarinda Jalan Soekarno-Hatta misalkan. Itu sudah nomor sekian, jadi tidak usah perlu sebut desa dan lain-lain, kecuali kalau adik-adik misalkan punya meliput teman-teman sendiri yang punya prestasi dan di rumahnya punya tempat usaha, maka tempat usahanya itu kalau tidak ada nama jalannya harus disebut RT, RW, dusun, desa. Itu kenapa? Supaya mereka yang membaca ketika tertarik untuk membeli produk adik-adik itu akan dengan mudah akan ke tempat yang dituju, jadi tidak bingung. Kemudian when, kapan kejadian itu, kapan. Jadi kapan itu bisa hari, bisa jam. Jadi kalau di media biasanya hari, kemudian dalam kurung disebut tanggal berapa, garis miring, bulan, garis miring, tahun, tutup kurung. Kemudian jamnya tidak ditulis jam, tapi ditulis pukul. Pukul berapa, misalkan pukul 13.00 itu harus disebut. Misalkan adik-adik ikut waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur harus sebut WIT atau WIB atau apa. Itu kenapa keterangan itu harus ada, itu menunjukkan wilayah. Jadi harus ada. Nulisnya apa? Kadang-kadang ada, saya lihat di media itu menulisnya WIT misalkan. WIT itu hurufnya kecil semua, seharusnya itu hurufnya besar semua. Kenapa? Karena penyingkatan dilakukan di depan kata. Waktu Indonesia bagian tengah misalkan. Jadi itu harus besar semua huruf depannya. Jadi harus jelas. Jadi kapan terjadinya, hari dan tanggal. Kemudian ada lagi why, yaitu mengapa peristiwa itu terjadi. Jadi ini misalkan kenapa dual track diadakan. Nah, misalkan itu akan perlu penjelasan panjang, maka perlu wawancara. Misalkan kenapa pentas seni itu diadakan. Nah, itu harus wawancara dengan panitianya, dengan kepala sekolahnya supaya berita kita panjang. Jadi why itu adalah kenapa peristiwa itu terjadi. Kalau misalkan ada meliput tabrakan, ada misalkan rombongan sekolah bisnya selip, misalkan jatuh ke selokan, ke sungai gitu. Itu misalkan karena supirnya ngantuk. Jadi itu peristiwanya akan terjadi begini. Mengapa itu terjadi? Ya kita harus wawancarai dengan polisi. Peristiwanya seperti apa? Oh ternyata supirnya ngantuk, misalkan apa. Itu jadi kita suatu peristiwa harus kita cari latar belakangnya supaya berita kita panjang. Kemudian kedua, how, bagaimana terjadinya? How ini adalah kronologis. Jadi kalau adik-adik misalkan liputan wisuda, misalkan wisuda pelepasan SMA 1 Sendawar misalkan. Nah, itu kronologinya gimana? Kronologi itu misalkan pertama kan dibuka dengan sambutan Bapak Kepala Sekolah, kemudian kedua, kemudian sambutan dari wakil siswa, ketiga sambutan dari wakil wali murid, kemudian selanjutnya diadakan pentas seni, misalkan tari-tarian atau apa, itu adalah how, bagaimana terjadinya. Jadi bagaimana peristiwa itu terjadi, jadi rinciannya. Kemudian teknik penulisan berita, ini mohon diperhatikan. Jadi penulisan berita itu harus menggunakan piramida terbalik. Jadi maksudnya begini, yang atas ini strukturnya ya, adalah judul. Kemudian pada alinea kedua
alinea pertama itu harus ada teras berita atau lead. Jadi teras berita itu sama dengan di rumah kita. Ketika orang melihat teras kita bagus, penataannya bagus, orang akan tertarik masuk ke rumah kita. Sama dengan berita. Ketika melihat teras berita yang menarik, orang akan pengen membaca berita secara keseluruhan. Ketika teras beritanya ini tidak menarik, orang tidak akan meneruskan membaca. Jadi teras berita ini adalah menggambarkan isi berita. Makanya di teras berita ini harus mengandung 5W1H tadi. Di alinea pertama, itu namanya teras berita. Setelah teras berita itu ada tubuh berita. Kemudian semakin ke bawah ini adalah semakin tidak penting. Jadi untuk memahami piramida terbalik dan tidak, contohnya begini. Misalkan adik-adik mengikuti webinar double track. Kalau adik-adik membuat berita yang sifatnya tidak terbalik seperti ini, tidak sesuai kaidah jurnalistik. Misalkan namanya Ani. Ani berangkat dari rumah pukul 6. Kemudian melewati Jalan Soekarno-Hatta. Lewat Jalan Soekarno-Hatta, karena belum sarapan, dia akan mampir misalkan di kedai, kemudian setelah sarapan, dia langsung berangkat ke sekolah. Sesampai sekolah, dia bertemu dengan teman-temannya, kemudian masuk kelas, kemudian menunggu acara dual track. Ketika pukul 7 tepat, acara dual track dilaksanakan, diikuti para siswa se-Kalimantan Timur, kemudian dengan pembicara Sumarno dari General Manager Ketik. Nah, itu namanya piramida tidak terbalik. Karena Anda menceritakan dari sesuatu yang tidak penting ke arah yang penting. Kalau piramida terbalik, harusnya dari acara itu disebutkan dulu. Misalkan, yaitu jadi misalkan si Ani tadi, jadi misalkan si Ani mengikuti pelatihan dual track yang diadakan oleh ITS yang bekerja sama dengan Ketik Media dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Acara itu diselenggarakan pada hari Sabtu, jam sekian. Acaranya diawali dengan pembukaan, sambutan dari ketua penyelenggara misalkan, terus kemudian sambutan dari siapa tadi seluruhnya, kemudian baru materinya yang disampaikan itu adalah ini. Nah, itu namanya piramida terbalik, dari sesuatu yang penting baru ke bawah. Itu jadi cara membedakan. Jadi jangan memberitakan sesuatu itu tidak piramida terbalik. Paham? Jadi saya beri contoh yang kecil lagi, misalnya contohnya begini. Ada kejadian adik-adik yang berangkat sekolah terpeleset. Jadi cara memberitahu gini, berangkat dari rumah pukul sekian, berjalan lewat jalan si A, kemudian sampai di sekolah dia terpeleset. Ini namanya piramida tidak terbalik. Karena menceritakan dari awal baru terpeleset. Kalau media pemberitaan, makanya terpelesetnya ini diberitakan dulu di atas. Kemudian di bawahnya baru menceritakan bagaimana kronologis terpelesetnya. Itu mudahnya. Jadi struktur berita tadi, ini sesuai yang saya ceritakan harus piramida terbalik. Jadi yang penting yang ada di atas, kemudian semakin bawah semakin tidak penting. Kemudian yang alinea 2 adalah teras berita. Itu yang paling penting yang harus dipikirkan supaya bisa menarik pembaca. Judul juga harus menarik karena itu akan mempengaruhi pembaca akan membaca terus atau tidak. Contohnya seperti begini. Ketika ada siswa yang kurang mampu, tapi setelah mengikuti dual track dia bisa membuat kue dan bisa omset jutaan. Maka di situ harus dimunculkan siswa tak mampu punya bisnis kue berkat double track misalkan gitu. Nah, orang akan pengen, waduh rek, siswa ini tidak mampu tapi bisa bikin bisnis. Nah, makanya di judul itu harus dipikirkan, harus menarik. Judul itu
cukup 3 kata atau 6 kata saja, tidak perlu panjang-panjang. Membuat judul harus menarik. Kemudian kalau di teras berita atau lead pada alinea kedua, itu juga tidak boleh panjang-panjang. Cukup 2-3 kalimat. 2-3 kalimat saja. Tujuannya apa? Supaya untuk menarik pembaca. Jadi di lead itu harus ada 5W1, 5W1H. Kemudian di tubuh berita itu adalah seperti tadi kronologis berita dan lain-lain itu di tubuh berita. Nah ini judul berita itu harus menarik. Jadi mencerminkan isi berita harus singkat, tidak boros kata, hanya 3-6 kata. Sebaiknya berupa kalimat aktif dan terdiri dari SPO, subjek, predikat, objek. Penulisan huruf pertama judul itu harus besar. Atau ada yang juga huruf kapital. Jadi contohnya halal bihalal berarti hanya besar, B-nya besar, kemudian Presiden Jokowi, P-nya besar, J-nya besar. Jadi huruf yang awal itu harus besar. Dan juga harus diperhatikan juga dalam kaidah bahasa Indonesia, ada juga yang yaitu kata depan preposisi harus ditulis kecil meskipun di dalam judul. Kemudian juga kata penghubung ditulis kecil meskipun di judul. Kemudian biasanya di judul kata persen itu menggunakan tulisan persen bukan dalam bentuk kalimat tanda persen. Kemudian karena kita di media online, penulisan harus menggunakan angka, yaitu numerik. Jadi angka tidak, kalau 1 tidak ditulis dalam bentuk huruf 1 atau 2. Kalau etika jurnalistik dulu memang begitu, harus tulis 1, harus 2, harus 3 dalam huruf. Tapi sekarang karena kita supaya bisa terdeteksi dengan Google dengan baik, kita lebih cenderung menggunakan angka. Kemudian tubuh berita. Tubuh berita itu adalah pengembangan dari lead, dari alinea pertama tadi, yaitu disajikan memberikan informasi yang lebih lanjut dan konteks. Penulisan berita harus sesuai dengan KBBI, sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya, selama ini sering kadang-kadang kata resiko yang betul tulisannya sebenarnya risiko, bukan resiko. Antre itu yang benar antre, bukan antri. Praktek itu yang benar praktik. Nah itu sering-sering kata-kata gitu salah, di tempat-tempat umum sering salah. Kemudian penulisan di juga. Kadang di kalau ketemu kata kerja itu harus digabung. Kalau di menunjukkan kata tempat itu harus dipisah. Nah, penulisan di dalam berita itu tidak boleh terlalu panjang. Jadi bila panjang buatlah anak kalimat baru. Contohnya begini. Misalkan kita punya seperti yang saya bilang tadi, misalkan namanya gurunya Pak Suyono, misalkan. Pak Suyono itu hobi bulu tangkis, kemudian dia alumni hobi bulu tangkis, hobi sepak bola, hobi renang, hobi. Nah, kalau ditulis semua, Pak Suyono itu hobi renang, hobi ini, terus sampai pewanjang itu kan tidak menarik. Jadi alangkah baiknya kalau diputus, kemudian dibuat anak kalimat baru. Misalnya Pak Suyono itu juga hobi renang, apa-apa. Jadi buat anak kalimat baru supaya kalimat itu tidak terlalu panjang. Penulisan berita sebenarnya ada 2 tekniknya, yaitu diawali dengan kalimat tidak langsung pada alinea pertama yang namanya lead. Kemudian berikutnya ada dilanjutkan dengan kutipan. Kutipan ada kalimat langsung untuk mempertegas dari kalimat langsung tadi. Intinya begitu. Jadi kalimat tidak langsung diikuti kalimat kutipan, kalimat langsung, jangan panjang-panjang kalimat langsungnya. Jadi narasi kemudian diikuti kutipan. Jadi itu prinsip penulisan berita. Penulisan berita, oh ini sudah saya terangkan tadi. Jadi misalkan alumnus ETS itu anak sulung itu, jadi kenapa kita harus mengetahui yang kita wawancarai alumni mana, dia anak sulung atau hobi badminton atau apa, itu untuk supaya nanti ketika kutipan ujarnya katanya itu tidak pakai nya atau namanya saja tapi diganti kata ganti. Kemudian ada lagi aturan di jurnalistik. Misalkan ada kata akronim.
misalkan kita pertama menulis Institut Teknologi Surabaya, ITS gitu. Yang pertama kita memberikan singkatannya dicantumkan, tapi nanti untuk berikutnya cukup ITS karena singkatan di atas sudah diberi. Jadi teman-teman kalau ada singkatan di atas itu harus dikasih. Kenapa? Karena kita menganggap semua pembaca belum tahu singkatan itu. Karena tidak semua orang akan tahu singkatan yang dimaksud. Misalkan ada, kecuali kalau singkatan itu sudah populer, misalkan KPK gitu, misalkan tidak usah dikasih singkatan nggak apa-apa karena tahu. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan singkatan itu di atas itu harus dikasih kepanjangannya supaya karena orang-orang yang membaca belum tentu mengerti semua singkatan. Kemudian di berita itu tidak boleh mencampur adukan kalimat pasif dan aktif. Kalimat pasif dan aktif itu apa? Yang di aktif itu kalau tidak aktif itu biasanya diawali di itu pasif itu. Jadi jangan mencampurkan kalimat pasif dan aktif. Mohon maaf ini agak berisik. Kemudian menghindari kata-kata asing dan yang terlalu teknis. Jadi kalau ada kata-kata asing yang memang harus dicantumkan itu harus ada penjelasannya. Kemudian membuang kata-kata mubasir. Kata mubasir seperti adalah, telah, bahwa, sudah. Itu kata-kata mubasir. Kalau dihilangkan tidak mengurangi arti, itu bisa dihilangkan. Kalau di judul, misalkan ada begini, ada polisi pukul pelanggar, misalkan. Polisi menilang pelanggar, karena di judul boleh tidak tulisan menilang, polisi tilang pelanggar. Jadi di judul itu boleh dihilangkan awalannya. Awalan boleh dihilangkan kalau di judul. Tapi kalau di tubuh berita tidak boleh. Misalkan polisi tilang pelanggar di tubuh berita tidak boleh, tapi kalau judul boleh. Ini contoh suatu berita. Ini pernah beberapa tahun yang lalu, yaitu vokalis grup band Seventeen, Ivan, membesuk siswa, salah satu siswa di SMA di Pontianak karena dianiaya oleh teman-temannya. Kenapa ini berita menarik? Karena sekelas vokalis band yang terkenal mengunjungi mereka. Jadi makanya ketika ada tokoh yang meninjau ini sangat bagus beritanya, makanya harus baik. Fotonya gimana? Ya makanya ini fotonya memotret ketika nunggu momen yang baik. Nah, mesti ketika mengunjungi akan menyentuh yang si pasien yang dijenguk. Misalkan ini Ivan ini membesuk, kemudian mengusap di rambutnya. Ini momen yang baik, didampingi ibunya, kemudian difoto. Ini adalah momen-momen pilihan foto yang baik. Nah, ini tadi contoh dari suatu berita. Untuk lead-nya apa tadi? Ternyata ini kasus kejadian di Pontianak beberapa tahun lalu ini. Gara-gara saling sindir di media sosial, ini lead namanya. Audrey, karena masih di bawah umur, maka disingkat dalam bentuk AU. Siswa kelas, jadi Audrey-nya tidak perlu disebut kalau di media, kalau masih di bawah umur. Siswa kelas 8 SMP di Pontianak dikeroyok 3 siswa. Nah, ini adalah gara-gara saling sindir di media sosial. Nah, ini namanya, ini adalah word, why. Jadi dari 5W1H tadi. Why, kenapa? Gara-gara saling sindir di media sosial. Who, siapa korbannya? Audrey. Siapa Audrey itu? Siswa kelas 8 SMP di Pontianak. Who, siapa pelakunya? 3 siswa SMA. Jadi kemudian kejadian penganiayaan ini terjadi di mana? Where, kejadian ini itu terjadi di Jalan Sulawesi dan Taman Acacia Pontianak. When, kapan? Jumat 29 Maret. Pukul berapa? Pukul 11.00. Nah, terus ini akibatnya gadis 14 tahun itu menderita trauma dan dirawat di rumah sakit. Nah, ini contoh lead. Jadi lead ini menggambarkan
isi berita. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kronologis dan ceritanya, itu baru yang ke bawah ini yang tidak penting. Jadi semakin ke bawah semakin tidak penting. Jadi kalau how, jadi kronologis ceritanya dia dianiaya bagaimana, itu harus dicantumkan. Kemudian ini yang ke bawah, polisi menetapkan 3 tersangka SMA diduga. Nah, polisi ini termasuk who, siapa yang menindak, siapa yang ditindak 3 siswi ini. Nah, kemudian dari berita ini perlu ada kutipan. Nah, yang atas ini adalah berita narasi yang kalimat tidak langsung. Kalimat langsung itu ditandai ada kutipan. Contohnya ini, polisinya ngomong, ketiga tersangka dikenakan pasal 180 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, ujar Kapolres Pontianak Kombes Pol Nasir. Jadi kalau Kapolres harus ada pangkatnya, harus sesuai pangkatnya apa, ujar Nasir. Jadi menyusun berita adalah kalimat tidak langsung diikuti kutipan, begitu seterusnya supaya menarik dibaca. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, what, apa, dugaan pengeroyokan, penganiayaan, who, korbannya Audrey, siswa SMA, siapa lagi, Kapolresta. Mengapa? Gara-gara saling sindir. Where, di mana, Jalan Arjaya Pontianak. Kapan? Jumat. Kronologisnya, how, kronologisnya korban dan pelaku saling sindir di Instagram dan grup, pelaku tidak terima, kemudian mengeroyok dengan teman-temannya. Itu contohnya perinciannya 5W1H. Kemudian ini ada contoh, ini lead untuk features. Features itu tadi yang berita yang tidak terpengaruh oleh waktu. Jadi ini contohnya bocah asal Lumajang. Dia ini anak desa yang depan rumahnya saja belum beraspal. Tapi mereka sejak SMA prestasinya juara 1 terus. Namanya Hadi Susanto. Bisa di searching di Google ini. Hadi Susanto asal Lumajang. Dia itu sejak kelas A sekolah itu juara 1 terus. Akhirnya begitu kuliah lulus tanpa tes di ITB. Di ITB memperoleh Ganesha, yaitu penghargaan yang tertinggi waktu wisuda, yaitu 1 angkatan, dia terbaik. Kemudian dia dapat beasiswa ke Belanda untuk S1 dan S3. Terus kemudian dia sempat diwajibkan mengajar di Amerika, sekarang jadi dosen di Inggris. Nah, berita-berita begini ini berita sangat human dari orang yang tidak mampu, orang desa jadi dosen sekarang di Inggris. Jadi lead-nya itu bisa jadi bocah deso. Kalau mungkin kalau di Kalimantan tidak ada istilah deso, ini untuk wilayah Jawa. Jadi mungkin bocah desa asal Lumajang, Hadi Susanto tak pernah terbayangkan bakal menjadi dosen matematika di salah satu kampus terkemuka di dunia, University of Nottingham di United Kingdom, Inggris. Nah, ini meski hidup pas-pasan, berkat ketekunannya bisa meraih beasiswa ke Belanda hingga ke Amerika Serikat. Nah, ini contoh features, yaitu berita yang menginspirasi. Berita ini tujuannya apa? Supaya menginspirasi orang lain, bahwa meskipun kondisinya tidak mampu, pas-pasan apa, tidak ada yaitu halangan untuk meraih prestasi asalkan ada kemauan. Jadi features begini ini perlu, yaitu isinya menginspirasi siswa berprestasi. Misalkan juga mungkin alumni dari SMA adik-adik yang bisa lolos tes di perguruan tinggi mana, misalnya di ITS tanpa tes, kemudian dia berprestasi, itu bisa diprofilkan, bisa diwawancarai supaya menginspirasi adik-adik yang adik kelasnya untuk mengikuti jejaknya, mengikuti prestasinya. Nah, tip menjadi wartawan atau penulis, makanya adik-adik harus banyak membaca. Membaca ini akan menambah pengetahuan, terutama dari aspek perhendaan kata, akurasi data, dan kelancaran merangkai kata-kata. Kalau adik-adik belum pernah menulis, coba aja menulis, karena kami kemarin sempat mengadakan webinar dengan teman-teman SMA di seluruh Jawa Timur. Ya begitu masalahnya. Pak, saya tidak pernah menulis, bagaimana mengawalinya? Coba aja, sama dengan orang berjalan. Kalau orang berjalan tidak mau berjalan, tidak bisa-bisa. Makanya berjalan, misalnya nanti kesandung akan tahu, oh berarti kalau ada batu saya harus melompat. Kalau ada lubang kita harus menghindari. Sama dengan menulis. Kalau kita sudah melaksanakan menulis, maka akan tahu
kekurangannya di mana. Nanti setelah kita melakukan menulis. Jadi jangan takut salah ketika menulis. Lakukan. Yang penting teorinya seperti tadi piramida terbalik, 5W 1H itu pahami. Kalau tidak bisa nanti kita bisa konsultasi lewat, nanti kita bentuk grup supaya kita bisa komunikasi. Kemudian berlatihlah menulis. Apa saja tulis. Baik dalam bentuk catatan harian, cerita pendek, puisi maupun catatan perjalanan. Secara otomatis kalau kita menulis sering berkali-kali, maka kita akan mengetahui kelemahan-kelemahan kita, jadi akan bisa lancar lah. Kalau kita setiap hari, pokoknya apa yang Anda ketahui, yang dianggap menarik, silakan ditulis untuk pelajaran ini. Nanti akan kita sediakan ruang di ketik.co.id. Di website kami akan memberikan ruang adik-adik atau para trainer untuk mempromosikan keunggulan sekolahnya, siswanya yang berprestasi, gurunya yang berprestasi, profil kepala sekolah, profil guru, monggo. Akan kami tampung. Jadi nanti silakan dikirim, akan kita publish. Bagi mereka yang tulisannya benar-benar layak dan sudah seperti mirip-mirip wartawan, bisa magang nanti ke kami. Akan kami rekrut magang, akan kita pandu cara membuat berita, akan kita muat diketik. Kalau Anda benar-benar layak, mungkin Bapak Ibu guru yang meskipun jadi guru, bisa jadi kontributor kami di wilayah Kalimantan Timur. Akan saya kasih ID card supaya Bapak Ibu bisa melakukan liputan, atau adik-adik yang layak, ayo kita tulis. Jadi kami tidak hanya melatih, tapi kami akan menampung teman-teman yang layak. Butuh setiap kabupaten, setiap kota di Kalimantan Timur. Saya ingin penuh semua ada wartawannya. Ini kesempatan untuk adik-adik yang tersebar di SMA dual track se-Kalimantan Timur. Jadi yang penting nanti harus belajar dan semangat dan komunikasi. Nanti ada yang di grup kami itu ada yang pengasuh-pengasuhnya yang siap membimbing adik-adik. Sebagai tambahan, wartawan itu kalau sekarang kan lebih mudah, dimudahkan. Kalau dulu harus bisa macam-macam mengoperasikan kamera, apa untuk adik-adik, untuk jadi wartawan, untuk jadi penulis itu cukup HP sekarang. HP dengan angle foto yang baik tidak pengaruh. HP-nya harga murah, harga berapa itu tidak pengaruh. Yang penting angle-nya baik, cara menulisnya baik, itulah yang menjadi kualitas. Jadi itu yang penting. Jadi adik-adik, ayo jangan ragu-ragu, jangan takut salah membuat tulisan. Jadi apa yang ada di sekolah adik-adik, prestasi apa, ayo disampaikan keluar supaya tidak hanya terkungkung di wilayah sekolah. Ada siswa berprestasi, ada yang Pak Guru berprestasi, tapi kalau tidak diberitakan di media umum, mereka tidak akan tersebar ke khalayak kalau hanya di lingkungan sendiri. Kemudian seorang penulis atau wartawan harus jujur, tidak boleh bohong, tidak boleh ngarang. Jadi gini adik-adik, kemarin kebetulan kami ini dengan SMA di Jawa Timur itu double track. Kalau di Kalimantan Timur dual track ya. Jadi ada siswa yang mengirim berita, ada siswa berprestasi. Tapi di situ tidak ada wawancaranya, hanya narasi saja. Ketika kami cross check, ayo tolong diwawancarai siswa yang berprestasi, ceritanya bagus. Ternyata dia hanya ngarang. Jadi beda ya. Berita dengan karangan beda, itu hanya sekedar fiksi. Jadi kalau berita itu haruslah berita apa adanya. Makanya kita ketika meliput harus jujur. Kalau memang orang itu berprestasi, ya kita liput berprestasi. Kemudian yang kedua, penulis atau wartawan itu skeptis. Yaitu tidak mudah percaya dengan sesuatu yang dilihat. Misalkan ada ya semacam tadi, misalkan soal BPJS. Soal BPJS itu gimana sih? Ada kelemahannya, ada kelebihannya. Nah, kalau sebagai penulis atau wartawan, dia akan mengkritisi itu, kelemahannya di mana, solusinya apa. Jadi tidak hanya mengkritik, tapi harus mencari solusi dengan mencari
narasumber yang kompeten yang bisa memberikan solusi pada kasus atau masalah yang kita terima, yang kita tulis. Kemudian jadi wartawan atau penulis harus action, harus bergerak, mengamati, harus jalan. Jadi kalau adik-adik tidak mau bergerak, tidak mau jalan, ya susah. Jadi makanya apapun harus melakukan action. Kemudian data yang disampaikan harus akurat. Tidak boleh mencampur adukan data dan opini. Jadi tidak boleh beropini. Opini ada penulisan sendiri. Misalkan adik-adik menulis soal opini double track. Oh, opini double track itu bagus begini gini menurut adik sendiri boleh. Itu namanya opini. Tapi ketika menulis keberhasilan dual track itu adik-adik harus menulis faktanya seperti apa, menyajikan data, menyajikan keberhasilan siswa-siswa. Itu namanya berita. Jadi harus bisa membedakan opini dengan berita. Kemudian apalagi yang diperlukan, adik-adik harus punya izin 5 menit lagi Pak Parno. Oke. Ini terakhir, yaitu adik-adik harus menciptakan jejaringan, harus banyak kawan, harus banyak teman. Kalau apa enaknya jadi wartawan, apa enaknya jadi penulis, ayo adik-adik harus siap. Kalau adik-adik jadi wartawan, dari penulis, jadi kontributor ketik media, adik-adik bisa saya kasih adikat, bisa wawancara gubernur, wawancara kapolres, wawancara siapapun. Dan adik-adik harus percaya diri, tidak perlu minder, asalkan adik-adik menguasai masalah. Intinya itu. Jadi saya tegaskan lagi, jadi penulis tidak harus jadi wartawan. Adik-adik misalnya kerja dimanapun, ketika bisa menulis, adik-adik bisa membranding perusahaan atau produk-produk yang dimiliki adik-adik. Itu akan menjadikan penilaian sendiri bagi pimpinan di perusahaan bahwa adik-adik mempunyai kemampuan menulis. Jadi banyak yang anak-anak atau siswa mahasiswa yang selama ini ikut training bersama kami diterima karena dia punya kemampuan menulis, dan itu menjadi kelebihan karena di karyawan-karyawan yang lain tidak ada yang bisa membranding produk melalui media tulisan atau dalam pemberitaan. Begitu Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warno sudah menyampaikan poin materinya. Para peserta sekalian, kita punya satu kesempatan untuk langsung bertanya pada narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, oke, rekan-rekan sekalian, kalau ada yang mau tanya silakan langsung raise hand, baik itu dari siswa maupun kelompok usaha siswa atau para fasilitator atau para trainer. Silakan Bapak Ibu. Khusus kelompok usaha siswa, kita yang bertanya, pertanyaannya bagus, nanti kita akan berikan modal usaha. Ayo, siapa yang mau bertanya kepada narasumber kita hari ini? Kita akan pilih 3 kelompok usaha siswa terbaik. Kita akan berikan modal 100.000 untuk membuat produk yang bisa dijual di sekolah masing-masing. Oke, ada? Saya hitung. Silakan present. 5. Ayo, ada Bapak Ibu. Silakan. Oke, ini dari Semansel. Sudah ada 1. Oke, baik. Silakan. Nah, saya aktifkan ininya sama Berau. 1 lagi ada. Yuk, sudah dapat. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Oke. Silakan, sebutkan Mas, silakan sebutkan nama, terus topiknya apa, topik keterampilannya apa, asal sekolah sama pertanyaannya. Kita kasih hadiah modal usaha 100.000. Silakan diaktifkan. Bisa?
dari Semansel juga silakan. Suaranya dicoba. Belum terdengar, Mbak. Mungkin lebih dekat. Ya, sudah. Oke. Kurang dekat. Belum kedengaran. Cek. Belum terdengar. Belum terdengar. Cek, Pak. Yang berau juga cek suara dong, biar ketahuan problemnya di mana. Ayo yang rombongan, yang mau bertanya, silakan. Jian, SMA Sendawar, silakan. Coba Pak, suaranya Pak. Ayo, Jian. Oke, selamat pagi, Pak. Ya, silakan. Jadi, perkenalkan nama saya Jihan Jatarina. Saya dari SMA 4 Sendawar. Jadi, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya nih, Pak. Apa ada syarat tertentu atau syarat khusus untuk kita menulis atau membuat berita, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke. Iya. Mbak Jian dari SMAN 4 Sendawar, bidang apa Mbak? Topik keterampilannya apa? Tata Boga, Pak. Oh, tata boga. Ini ketua kelompok apa anggota Mbak Jihan? Ketua kelompok. Oke. Oke, selamat kepada Mbak Jian. Nanti kita kasih modal, nanti diproduksi di sekolah, tatap muka, nanti dibagikan ke teman-temannya ya produknya, terus di video, nanti videonya dikirim ke kami melalui para trainernya. Nanti modalnya kami kirim ke trainernya. Buat produk yang bagus, menarik, dan dari 100.000 bisa untung jadi 150.000. Selamat, silakan Pak Arno untuk menjawab. Apakah ada syarat Oke. Bapak untuk menjadi menulis? Ya, Ya, sudah. oke. Makasih Mbak Jihan, SMA 4 Sendawar. Salam seluruhnya untuk siswa Sendawar, para trainer, dan para pendamping. Ini sangat spesial sekali sebenarnya. Jadi baru kali ini Ketik Media memberikan kesempatan kepada siswa-siswa SMA dimanapun, asal bisa menulis dengan kaidah-kaidah yang kita paparkan tadi. Jadi menulisnya 5W1H, 5W1H tadi ya. Jadi misalkan Mbak Jihan SMA 4 Sendawar, jadi lebih konsen ke tata boga ya. Tata boga. Jadi misalkan kalau tata boga berarti kan makanan ya. Iya Pak. Lebih ke makanan ya, lebih makanan. Jadi misalkan bisa kuliner. Mbak kan sudah memproduksi kuliner di SMA itu dengan adanya program dual track. Silakan diliput, misalkan SMA 4 Sendawar dengan ada program dual track bisa menghasilkan produk-produk seperti apa saja. Bisa direview di situ, produknya apa saja. Terus untuk membuat itu misalkan harus modal berapa. Setelah dijual akhirnya memperoleh keuntungan berapa. Terus produknya beragam apa saja. Terus di situ bisa disebut, bisa wawancarai siapa yang mimpin program di situ. Misalkan dari yang mimpin program dari trainernya, bisa dari kepala sekolahnya, juga dari siswa yang melakukan
aktivitas di tatap muka itu. Misalkan kendalanya apa sih? Pertama ada kendala apa? Kemudian setelah itu bisa ada solusi, bisa dituntaskan karena kemudian terus akhirnya lancar, misalkan begitu. Itu teknik penulisannya. Kalau syarat-syaratnya tidak ada. Yang penting syaratnya adik-adik semua dan Bapak guru para trainer bisa menulis sesuai dengan kaidah tadi, sesuai kaidah jurnalistik, yaitu dengan piramida terbalik, kemudian juga memaparkan banyak data, ada wawancara, ada narasi, ada kutipan, terus ada narasumber. Jadi nulisnya jangan sampai tidak ada narasumbernya. Kalau misalkan Mbak Jihan karena sudah sering membuat kue, kuliner, apa-apa, tidak apa-apa, nanti di-share, dikirim ke Ketik Media, nanti ada grupnya, kita buat grup, misalkan kue ini, misalkan keunggulannya apa, terus tata cara membuatannya apa, kemudian misalkan harus tepung berapa, terus gula apa, jadi tutorial membuat kue, bisa. Tutorial membuat kue ini, terus hasilnya difoto, proses pembuatannya difoto, bisa. Nanti kita sambil jalan, nanti akan kita pandu. Jadi kita pandu. Terus kemudian yang perlu diketahui lagi untuk semua, bahwa dalam penulisan berita itu ada penerapan SEO. Jadi supaya apa? Supaya engine Google itu cepat mendeteksi kita. Jadi ada SEO. Makanya yang ditulis di judul itu harus kata kunci, kemudian di dalam itu ada kata-kata yang mudah dipahami. Misalkan ada double track masuk kata kunci, dual track kata kunci. Makanya di judul harus ada kata dual track. Kemudian di lead, di alinea pertama harus ada dual track. Kemudian di yang lain harus tersebar ada kata-kata dual track supaya mudah terdeteksi Google. Jadi tidak ada syarat. Yang penting bisa menulis, bisa memotret dengan baik. Motretnya harus sesuai dengan topiknya. Jadi saya tunggu Mbak Jihan untuk menulis dan karyanya. Nanti ada Mbak Fatimah yang akan membimbing. Nanti kalau misalkan ada salah akan direvisi. Nanti setelah direvisi kekurangannya apa, kalau sudah baik, sudah akan dipublish. Seperti yang teman-teman SMA di program double track di Jawa Timur, ini sudah beberapa tayang di Ketik Media. Nanti kita sediakan ruang. Oke, makasih. Baik, makasih Pak Warno. Berikutnya dari Semansel, apa sudah bisa? Ya, silakan coba diaktifkan kembali. Oke. Oke. Mhm. Ada Kakak suara. Sudah, silakan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Zaskia Putri, perwakilan dari Sekolah SMA Negeri 1 Sangatta Selatan. Mohon izin bertanya, Pak, bagaimana cara menentukan obrolan menjadi tulisan dan bagaimana cara menentukan narasumber yang baik, Pak? Iya, Oke. dari ngobrol-ngobrol jadi berita gitu Pak. Terus siapa narasumbernya ketika ngobrol-ngobrol tersebut. Begitu Kak, adik Nabila. Nabila bidangnya apa topik Ya, Pak. keterampilannya? Tata rias, Pak. Oh, tata rias. Oke. Nanti kita kasih modal usaha untuk tata rias. Nanti jangan lupa praktek untuk mencari klien. Siapa yang mau dirias, hasil riasnya nanti difoto, kita kasih modal untuk beli bedak dan lain-lain 100.000. Nanti kita kirim ke trainernya. Selamat ya Mbak Nabila. Nah, satu lagi Pak Warno, nanti kita tampung ya pertanyaannya. Satu lagi misalnya ini ada SMA Negeri 2 Sebulu. Silakan dari SMA Negeri 2 Sebulu bisa diaktifkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Kusari dari saya Nabila Kusari dari SMA Negeri 2 Sebulu. Mohon izin bertanya Pak. Nabila juga ya? Ya. Topiknya apa Mbak? Topiknya?
sejauh mana dengan menulis itu kita bisa mendapatkan penghasilan? Terima kasih, Pak. Oh, dengan menulis bisa cuan, Pak. Jadi apa? Blogger ya, atau jadi penulis yang bisa dapat uang gitu ya. Nah, gimana Pak Warno? Itu tadi dari Mbak Nabila, topiknya apa, Mbak? Topik keterampilannya apa? Tata boga. Oh, tata boga. Oke. Bapak Ibu, saya kasih modal Mbak Nabila 100.000. Nanti produknya dibagikan ke teman-temannya, masak dulu, terus dibagikan ke teman-temannya. Jangan lupa hasil produknya di video dan diminta testimoninya. Yang lain juga yang kecantikan testimoninya. Nah, gimana hasil riasnya, tambah cantik apa kurang menarik. Nah, jadi nanti saya kirim melalui para trainer, silakan nanti dibuat produknya. Silakan Pak Warno, ada 2 pertanyaan, langsung dijawab satu sekaligus. Oke. Yang satu tadi, yang SMA mana? Yang Ya. satunya tadi, Nabila satunya tadi. Semansel ini. SMA Semansel. negeri mana? Semansel bisa mana Semansel? Semansel ya. SMA negeri Semansel. Ya. Oke. Iya. Ya, oke tadi yang Nabila dari Semansel tadi, SMA 1 Semansel kalau nggak salah itu menanyakan bagaimana cara dari hasil wawancara itu bisa jadi berita. Kemudian narasumbernya itu seperti siapa. Nah, karena tadi kan Mbak Nabila itu konsennya di bidang tata rias ya. Di bidang tata rias. Jadi Mbak Nabila itu harus, karena bidangnya tata rias, harus cari orang yang bidangnya sesuai yang kita bahas. Misalkan karena tadi bidang tata rias, bisa kita cari misalkan pengelola salon-salon kecantikan yang terbaik di kota Anda, calon-calon kecantikan yang terbaik di kota Anda, misalkan itu bisa mewawancarai topik apa yang diwawancarainya. Misalkan teknik merias siswa saat wisuda, misalkan atau teknik apa yang kita bahas di situ. Jadi nanti dari narasumber itu akan memberikan tips. Oh, caranya kalau wisuda, karena sifatnya masih siswa, misalkan make up-nya tidak boleh terlalu menyolok atau terlalu menor, misalkan harusnya sekian, terus tekniknya apa gitu. Jadi itu nanti makanya Mbak Nabila harus menguasai apa yang akan ditanyakan itu. Apalagi selain tata riasnya tidak harus terlalu menor, kemudian apa dari sisi busananya untuk dipadukan dengan apa, ada toga kalau nggak salah itu, supaya menarik gimana. Kemudian dari sisi riasan di alis atau di titik atau di apa, itu harus disampaikan secara rinci. Jadi dari wawancara itu nanti sudah jelas judulnya, misalkan tips merias siswa saat wisuda, misalkan apa rinciannya itu, atau topik lainnya boleh, misalkan tidak topik soal wisuda, misalkan soal tips apalagi, misalkan kalau ada pokoknya yang di pikiran kita yang menjadi unek-unek itu atau pertanyaan itu bisa jadi materi bahan untuk menanyakan kepada narasumber. Jadi narasumber boleh tidak salon boleh, misalkan ada dosen, misalkan pokoknya ahli di bidangnya, ahli di kecantikan. Jadi itu bisa di tata rias. Jadi boleh. Jadi misalkan baik. Ya. Berikutnya Pak, yang supaya cuan Pak. Ya supaya cuan dari tadi sama ini Nabila kedua ini dari SMA Negeri 2 Sebulu. Kalau
kalau kita pertama, kalau pengen dari cuan dari ketik media, mungkin teman-teman misalkan nanti karena layak beritanya bagus bisa dimuat, kemudian nanti ke depan bisa jadi kontributor ketik juga, jadi kontributor ketik. Nanti begini, kalau Anda sudah bisa menulis soal tadi 10 ini kan tata boga ya. Tata boga, jadi nanti terkait dengan masakan kuliner. Misalkan adik-adik bisa begini, melobi kepada kuliner-kuliner yang ada di sekitar adik. Jadi ada misalkan apa, restoran atau apa-apa. Mari Pak, saya wawancarai produknya Bapak apa saja. Produknya apa saja, kemudian nanti akan saya muat di ketik media. Nah, lobby-lobby ini dalam bentuk beriklan. Nanti kita pandu, misalkan ada sasaran yang mau di lobby berikan di ketik, maka nanti ketik yang akan membantu komunikasinya. Misalkan, ayo Pak, saya liput di tempat ketik media, misalkan satu berita 1 juta aja Pak, tidak mahal-mahal. Kita muat produk Bapak, kita promosikan. Nah, kalau dapat uang 1 juta, yang 700.000 untuk adik-adik, yang 300.000 untuk ketik media. Jadi adik-adik sudah dapat uang 700. Jadi 1 kali tayangan. Jadi itu kalau kalau adik-adik bisa jadi wartawan kami, saya juga sangat akan bersyukur akan mendapatkan itu. Jadi nanti ada begitu. Jadi untuk melobinya nanti akan dibantu. GPS kali ya. Baik Bapak, terima kasih semuanya. Baik rekan-rekan sekalian, para peserta, karena waktu sudah menunjukkan sekitar 2 jam, saya izin untuk menyampaikan penugasan kepada rekan-rekan sekalian supaya sebagai pengganti dari absensi kita. Rekan-rekan sekalian, para peserta, silakan nanti untuk menuju ini. Kita nanti akan share untuk mempraktekkan 5W1H. Tugasnya ada di tugas menulis berita di Intipin. Nanti isiannya adalah seperti ini, teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau dibuka filenya tadi, nanti akan masuk kepada Google Form dan tolong diisi konsep berita yang akan ditulis. Nama siswa atau penulis ya, terus nomor WA yang bisa dihubungi, terus nanti topik keterampilannya apa saja, terus nama sekolah, kegiatan atau peristiwa ide tulisan apa, tanggal peristiwanya, terus deskripsi kegiatan 5W1H. Nah, judul usulan pemuatan apa, terus deskripsi headline-nya. Nanti draft tulisan bisa diupload di sini, terus jangan lupa mengupload foto, ya, foto aktivitas yang akan ditampilkan di foto penulis ya, sama foto pendukung nanti yang mendukung kegiatan tersebut. Nah, jangan lupa kita tunggu beritanya, nanti kami akan berikan beberapa tambahan ketika Bapak Ibu ada kesulitan untuk menuliskan berita. Ini konsep 5W1H-nya yang akan nanti dimuat oleh ketik media, diseleksi apakah layak atau tidak. Nah, sebagai bahan bantuan, nanti misalnya seperti acara pada pagi hari ini, dengan menggunakan konsep 5W1H, yang disampaikan Pak Warno tadi, kita sudah bisa meminta bantuan AI juga untuk menulis. Nanti bisa ditambahi dan dikurangi. Nanti bisa menggunakan ChatGPT ini dengan konsep yang ini. Nanti teman-teman sekalian buatkan berita online yang hot news dan menarik pembaca misalnya. Nanti di sini akan hasilnya
Terus nanti untuk yang Gemini ini hasilnya. Nah, jadi konsep beritanya menggunakan 5W1H. Dari workshopnya apa, terus dilaksanakan oleh siapa, pada hari apa, wilayah mana, dan seterusnya. Selamat mencoba rekan-rekan sekalian dan sampai ketemu nanti di kegiatan workshop berikutnya. Kita tunggu karya-karya kelompok usaha siswa. Dan yang terakhir, salam untuk semuanya, sehat selalu, dan selamat untuk 3 pemenang tadi yang beruntung. Dual track, tetap kuat, pemimpin, pemikir, prestasi. Salam, terima kasih Pak Marno, terima kasih semuanya. Salam untuk sekolah yang lain. Saya sangat senang mengikuti program ini karena menurut saya akan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bermanfaat bagi masa depan saya. Saya banyak belajar memasak, membuat makanan dan minuman ringan yang hingga saat ini telah terjual kurang lebih 11 jenis produk. Dengan mengikuti dual track ini, saya dapat memperoleh keterampilan dalam menjahit dan pengalaman serta penghasilan selama mengikuti kegiatan tersebut. Saya berharap kemampuan yang saya miliki ini dapat membiayai kuliah saya untuk kedepannya. Alhamdulillah, dengan adanya program dual track di sekolah kami, dapat menambah ilmu pengetahuan anak-anak kami di bidang multimedia. Adapun proyek-proyek yang telah kami selesaikan